Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'd. Sahabat Tombati dimanapun berada, marilah kita memuji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali di channel Tombati TV ini dengan keadaan lebih baik lagi, lebih sehat lagi, lebih kuat lagi. Bagi yang masih sakit-sakit, yang masih banyak sensasi anxiety psikosomatis, mudah-mudahan kalian segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah kita akan disehatkan, dikuatkan, ditenangkan, dinyamankan, dibahagiakan, sehat sempurna. Dan kita akan panjang umur dengan izin Allah. Kita akan berani lagi, kita akan percaya diri lagi, kita akan dapat membahagiakan orang-orang yang kita cintai. Salam sehat jiwa dari Tombati TV. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah melimpahkan Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaatnya dilimpahkan kepada umat-umatnya yang soleh dan solihah, insya Allah digolongkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Tombati TV dimanapun berada, tetap kondisikan diri kalian, tetap jaga 3 pola hidup sehat, pola pikir yang baik, pola makan yang teratur. Kalian harus menjaga itu dengan perfect, menjadi pola baru yang diterapkan setiap waktu, sehingga kalian menjadi lebih sehat, lebih kuat. Seperti itu. Dan juga tetap hindari pantangannya, pantangan anxiety-nya itu dihindari untuk sementara. Kalau pantangan asam lambungnya, pantangan perutnya itu cocok-cocokan, tapi yang paling penting ini adalah pantangan anxiety. Pantangan yang ada di dalam alam bawah sadar kalian, pantangan kecemasannya itu, pantangan kecemasan berlebihnya itu, yaitu pantangan untuk menghindari berita buruk. Abaikan saja berita-berita yang tidak penting di dalam TV ataupun di media sosial. Hindari dulu untuk sementara tentang Instagram, untuk melihat status orang dan lain sebagainya, itu skip saja. Cari yang penting-penting aja, nggak usah begitu diikuti. Nanti kalian itu akan berpengaruh di alam bawah sadar kalian, atau itu akan menjadikan anxiety kalian itu kambuh, ataupun gimana ya, kecemasannya itu tambah. Wah, dia seperti ini kok aku masih kayak gini, kayak gitu loh. Itu hindari dulu untuk sementara. Besok kalau sudah kuat boleh. Kalau kita itu dilarang untuk menceritakan mimpi buruk, ya toh? Kalau kalian mimpi buruk terus diceritakan, terus diramal, nanti kamu seperti ini, itu akan menjadi kalian anxiety-nya parah lagi. Seperti itu. Berita kriminal, berita buruk, terus cerita mimpi, nggak usah dulu. Hindari dulu. Terus berprasangka buruk. Kalau ada sesuatu hal, misalnya kejatuhan cicak lah atau apalah, kalian langsung ambil positifnya. Alhamdulillah akan dapat rezeki. Seperti itu, ucapkan. Nah, itu pantangan anxiety, harus hindari. Kalian lihat di video-video tentang pantangan anxiety Tombati TV itu akan keluar, dan lihat di situ penjelasannya sudah saya jelaskan dengan detail. Ini hanya mengulang-ulang supaya kalian itu tidak lupa dan tetap menerapkan 3 polanya. Pola hidup sehatnya dilakukan, mulai dari bangun tidur harus ngapain, kan sudah dijadwal polanya. Sudah saya minta untuk menjadwalkannya. Lihat TV 94, 95, 96, 97 itu adalah rangkuman dari semua video yang sudah saya sampaikan, hampir ratusan video ini. Kalian mencatat, saya mulai dari bangun tidur saya harus begini, saya harus lakukan ini, saya harus contohnya, saya bangun tidur, saya harus afirmasi, saya harus sholat, habis sholat saya harus terapkan ru'yah mandirinya, relaksasinya, meditasinya, berjemurnya, olahraga ringannya, pijat titik refleksinya, atur pernapasan perutnya, repetisi afirmasinya yang bunyinya aku sehat, aku kuat, aku tenang, aku nyaman, aku bahagia, aku sehat sempurna.
dengan izin Allah Subhanahu wa taala kesehatanku, menjaga diriku untuk tetap hidup dan panjang umur. Aku berani lagi, aku percaya diri lagi, aku dapat membahagiakan orang-orang yang aku cintai. Seperti itu. Itu ucapkan, meskipun belum sehat kita ucapkan aku sehat. Meskipun ada sensasi itu akan baik-baik saja, kan sudah ada di videonya. Kata kunci untuk melawan anxiety kan ada. Apabila datang sensasi, kemarin juga begini, kenyataannya baik-baik saja. Meskipun begini, aku baik-baik saja. Kata meskipun ada sensasi, aku baik-baik saja. Walaupun begini, ternyata aku sehat-sehat saja, aku kuat-kuat saja. Ini hanya halusinasi yang harus saya netralisir, atau saya harus berdamai dengan sakit ini. Aku harus menerapkan 3 polanya, pola hidup sehatnya, pola pikir yang baik, pola makan yang teratur, ditambah ketauhidan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan disembuhkan. Wa idza maritu fa huwa yasfin, jika kita sakit maka Allah yang akan menyembuhkan. Likulli da'in dawaun, semua sakit dikasih sakit ini dawaun, kita sudah dikasih pasangannya. Sakit obatnya, kita tinggal berikhtiar, ya. Fa idza asobbat dawa'ud da'a, apabila sakit itu, obat itu sesuai dengan sakitnya, maka akan menyembuhkan. Kalau sudah cocok dengan sakitnya obat itu, maka akan menyembuhkan. Baro'a bidznillahi azza wa jalla. Semua itu disembuhkan itu dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jangan sampai musyrik, dengan ini aku bisa sembuh, dengan ini aku bisa sembuh. Tidak. Yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa berikhtiar. Sampean semua melihat video saya ini bisa sembuh, alhamdulillah, itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baro bi idznillah azza wa jalla. Itu. Sahabat Tompak Hati TV dimanapun berada, mudah-mudahan dengan video yang singkat ini, video penyemangat ini akan membuat kalian lebih kuat lagi, kembali lagi. Silahkan kalian subscribe video ini karena saya akan mengupload kembali beberapa video yang mungkin Anda butuhkan, para penderita anxiety psikosomatis, untuk menyemangati kalian, untuk membuat kalian sembuh dengan izin Allah, untuk ya minimal menemani kalian, karena orang anxiety psikosomatis itu akan segera sembuh apabila sudah ketemu dengan orang yang pernah anxiety psikosomatis. Sudah hampir 3 tahun, 2 tahunan saya mengalami anxiety, tapi setelah tahu kuncinya, saya terapkan apa yang sudah saya sampaikan itu dari video 1, video 2, video 3. Saya kasih TP1, TP2, TP3 dan seterusnya, dan sudah saya ringkas di TP94. Disitulah kunci-kunci untuk kesembuhan. Karena saya mempelajari dari hari demi hari, saya catat, langkah demi langkah saya catat. Dan kalian tidak harus lama seperti saya. Kalau kalian sudah dapat ilmunya, tinggal kalian menerapkan trik-triknya atau melakukan terapinya. Lakukan dengan perfect. Dan kalian nikmati prosesnya. Ini yang agak susah, nikmati prosesnya, dan kalian akan bisa kembali tidur dengan nyenyak lagi, tidak mimpi-mimpi, tidak terbangun-bangun. Insya Allah kalian kalau sudah relaksasi, sudah slow pikiran, sudah tenang, kalian akan segera sembuh. Asam lambungnya itu sudah sembuh, nanti itu perutnya itu akan segera sembuh. Tapi semuanya harus barengan. Pola makan yang teratur, pola pikir yang baik, dan pola hidup sehat lakukan secara bersamaan, dan tambah ketakutan, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan segera menyembuhkan kita. Begitu sapaan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dan kita semua ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selamat fi dini wa dunya wal akhirah, dan kita bisa bahagia fi dunya wal akhirah bersama orang-orang yang kita cintai. Salam sehat jiwa dan raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.